Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel serba-serbi Microsoft Office dan SPSS. Di video kali ini kita akan membahas tentang multiple response dan bagaimana menyajikan multiple response itu dalam sebuah tabel di aplikasi SPSS. Bersama saya, Saiful Anwar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana yang tadi disebutkan di pengantar bahwa kita sekarang akan mendemonstrasikan atau membuat tabel multi respon itu ya di SPSS. Nanti data yang akan kita gunakan adalah ini. Jadi kapan kita buat tabelnya itu harus menggunakan fasilitas multi respon dan kapan tidak perlu. Prinsipnya begini, multi respon itu pada dasarnya merupakan satu respon atau jawaban yang dapat memunculkan lebih dari satu kemungkinan jawaban. Nah, jadi ketika Anda misalkan membuat polling, lalu isiannya itu memungkinkan peserta menjawab atau merespon lebih dari satu jawaban, itu multi respon. Tapi kalau misalkan pertanyaannya isian dari polling itu hanya satu respon, tidak memungkinkan respon yang lain, itu namanya single respon. Contoh misalkan, pertanyaan jika seseorang ditanya, misalkan Anda guru PAI ingin nanya ke siswa buat polling misalkan ya, ibadah sunnah apa yang mereka lakukan dalam kurun waktu sebulan terakhir. Nah itu kan bisa lebih dari satu jawabannya. Satu siswa itu bisa merespon lebih dari satu. Sholat duha, sholat sunnah rawatib, sholat hajat, sholat taubat. Jadi itu multi respon. Tapi kalau Anda nanya ke siswa begini misalkan ya, apakah Anda kemarin melaksanakan sholat berjamaah subuh misalkan. Nah itu kan cuma satu atribut, iya atau tidak. Nah, jadi di dalam satu kali merespon itu siswa hanya memberikan satu jawaban, ya atau tidak gitu. Atau ketika bertanya misalkan afiliasi keagamaan siswa, nah itu kan cuma satu responnya, bisa NU, Muhammadiyah, Persis dan seterusnya. Nah kalau seperti itu berarti single respon. Tapi kalau tadi atau misalkan pertanyaan yang lain seperti ini misalkan ya, PT Garuda di Dadaku merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata yang sudah sekitar 5 tahun mengembangkan divisi perjalanan umroh dengan merek Ramatur dan menawarkan paket perjalanan umroh plus ke karyawan di PT Bima Sakti. Produk umroh plus yang ditawarkan bersaing dengan produk umroh dari beberapa biro perjalanan bernama Kiblat Tour, Jabal Tour, Bandung Tour, Fatih Tour, dan Asia Tour. Jadi di PT Bima Sakti itu ada juga perusahaan pariwisata lain yang sudah menawarkan paket umroh plus juga. Kiblat Tour, Jabar Tour, Bandung Tour, Fatih Tour, dan Asia Tour. Nah, setiap biro perjalanan umroh tersebut mempunyai paket perjalanan umroh plus dengan paket dan fasilitas yang beragam yang tentunya berbeda satu sama lain. Nah, PT Garuda di Dadaku itu ingin mengetahui respon konsumen terhadap paket-paket umroh plus yang dia tawarkan dibandingkan dengan paket-paket umroh plus yang lain. Nah, sehingga disebarkanlah angket ke 20 responden. Nah, isian dari angket itu pertama, mengisi biro perjalanan umroh yang dipakai oleh responden saat melakukan umroh dalam 6 tahun terakhir. Lalu yang kedua, memberi identitas jabatan responden, misalkan responden tersebut jabatannya apa di PT Bima Sakti. Lalu yang ketiga, minta respon kepada responden
apakah dalam layanan umroh plus itu penting fasilitas hotel bintang 5 walaupun harganya cukup mahal? Nah, nanti responden tinggal menjawab ya atau tidak. Nah, yang dimaksud dengan multi respon itu adalah pertanyaan yang ke satu gitu ya. Jadi ketika ditanya seseorang karyawan di PT Bimakti, biro perjalanan umroh yang dipakai saat melakukan umroh dalam 6 tahun terakhir itu apa saja? Berarti kalau selama 6 tahun itu tiap tahun dia umroh berarti ada 6 jawaban. Kalau selama 6 tahun baru 2 itu 3. Nah, ternyata setelah dikumpulkan dari 20 itu ada maksimal itu selama 6 tahun itu yang paling banyak itu 4 kali. Salah satunya misalkan ini Maya Yuliana Rizkia. Nah, dia selama 6 tahun terakhir itu 4 kali umroh gitu ya. Ada yang 3 kali, bahkan ada yang 1 kali, 2 kali. Nah, jadi tidak ada yang sampai 6 kali. Nah, yang variabel umroh 1 sampai umroh 4 inilah yang dimaksud dengan data multi respon. Makanya ketika akan memvisualisasikan data ini dalam bentuk tabel nggak bisa pakai tabel biasa atau custom tabel di SPSS, tapi harus pakai fasilitas multi respon. Oke, gitu ya. Oke, langkah pertama Anda masukkan data ini. Sekali lagi jangan lupa untuk variabel kategori. Ini kan variabel kategori ini. Nah, ini semuanya variabel kategori. Mulai dari perusahaan umroh, berarti yang ini ya. Ada 6, Rama, Tur, Kiblat, dan seterusnya. Lalu jabatan, sikat, itu dikomputasi dulu dalam bentuk kuantitatif gitu ya. Nah, kalau yang kosong ini jangan diisi, biasanya kosongkan saja. Nah, jadi setelah nanti komputasinya pakai VLOOKUP ya. Nah, saya kasih contoh satu saja. Barangkali Anda masih lupa lagi gitu ya. Oke, ini kalau ini kan string nanti tipenya. Kalau ini semuanya nanti tipenya numerik. Nah, misalkan untuk yang umroh 1 sama dengan VLOOKUP. Oke, kau jangan di sini tuh, ini nih. Sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya ini. Lalu ini tabelnya F4 di kolom kedua, lalu false. Berarti IPAN itu di umroh pertama di 6 tahun terakhir itu menggunakan jasa Bandung Tour, kan? Kita lihat, kita cek misalkan ini nomor 5 Sandra di umroh pertama di 6 tahun terakhir itu menggunakan jasa Fatih Tour. Nah, betul kan? Sekarang yang ini. VLOOKUP. Lookup value-nya ini, tabelnya ini F4 kolom kedua false. Log. Nah, ini ada yang NA. Nah, ini ada yang ini berarti kita komunikasikan dengan if ya. Nah, misalkan di sini. Jika ini sama dengan tidak ada datanya, maka jangan diisi. Kalau ada, jalankan fungsi ini. Kita cek. Nah. Oke, sekarang jadi kosong ini ya. Kita coba di yang ketiga. Sama dengan jika ini datanya kosong, maka jangan diisi apa-apa. Tapi kalau datanya ada, pakai jalankan fungsi VLOOKUP.
Nah, ini perintah ke Excelnya. VLOOKUP ini table array-nya ini jangan lupa di F4 gitu ya, kolom kedua false atau kurungnya 2. Oke. Nah, kita lihat ini kosong datanya gitu ya, untuk row sheet, untuk ini juga kosong. Nah gitu ya, nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah, ada yang dikopikan ini. Oke, jadi pastikan dulu Anda buat variabelnya. Saya sudah buat di ini. Nah, ini variabelnya, gitu ya. Jadi yang nama itu tipenya string, width-nya 40, yang lain sesuaikan saja. Ini semuanya pakai value yang ini ya, yang umur 1 sampai umur 4. Nah, 1 untuk ramatur dan seterusnya. Lalu untuk karyawan juga sama, jabatan gitu ya, manager, supervisor, lain-lain. Lalu untuk sikap, ya dan tidak. Nah, untuk ukuran semuanya nominal, tipenya. Oke, sekira itu. Nah, ini dulu dikopikan di sini. Nah, kita coba tampilkan data label, value labelnya. Nah, itu ya. Nah, ini yang akan kita buat tabel multiple response-nya. Oke, langkahnya adalah begini. Analyze. Nah, tadi kan tabelnya custom tabel ya. Nah, sebelum membuat itu kita harus pastikan dulu ini dulu. Apa namanya, multiple response ini define variable set dulu. Oke. Nah, misalkan begini, kan ini multiple response-nya umrah pertama, umrah kedua, ketiga, keempat ya. Misalkan kita masukkan variable setnya ini. Jadi ini variabel yang multiple setnya. Namanya misalkan umrah. Nah, namanya umrah. Labelnya misalkan apa ya, perusahaan, dikosongkan juga nggak apa-apa sebetulnya ya, perusahaan jasa travel. Oke. Lalu karena ini tadi kan kategorinya itu ada, nanti ada 2 pilihan. Jadi variabel itu ada variabel R-code S, dihotomi dan kategori. Nah, karena ini bentuknya kategori 1 sampai 6 bukan dihotomi. Jadi kalau dihotomi itu hanya 2 gitu ya. Tapi kalau kategori lebih dari 1, lebih dari 1, lebih dari 2 gitu. Nah, makanya karena ini 1 sampai 6, tadi kan ada 6 perusahaan ya. Nah, berarti pilihnya kategori. Range-nya 1 sampai 6. Nah, range ini tergantung. Jadi kalau di sini nanti kita balik lagi ya. Nah, kita lihat di variabel. Nah, ini kan ada 6 kan. Nah, kalau ininya 5 berarti 1 sampai 5. Kalau ini 3, 1 sampai 3. Jadi karena ini 1 sampai 6, tadi di range-nya 1 sampai 6. Oke, balik lagi. Analyze. Multiple response, define variable set. Kita pilih umur 1 sampai umur 4. Namanya misalkan umroh. Ini kategori, range-nya 1 sampai 6. Ini perusahaan jasa travel, di terpilih. Nah, ini add ke sini. Nah, jadi 4 variabel ini disatukan dalam satu variabel multiset namanya umroh. Jadi nanti kita pakainya pakai ini. Kita close. Nah, baru analyze table multi response set. Nah, ini apa namanya, dialognya. Nah, kita kan sudah punya setnya. Tadi itu mana? Sebentar. Kayaknya tadi belum. Sebentar ya. Oh iya, pilihnya di sini. Nah, multi response
frekuensi. Kita misalkan mau ngitung frekuensinya, jadi ada dua pilihan, frekuensi dan cross tab. Nah, ini ada setnya ini tadi ya, kita pilih ini, masukkan ke sini. Ini missing value-nya kita anggap ada semua aja ya, maksudnya jangan hiraukan inilah. Oke. Nah, ini hasilnya. Jadi kita lihat perusahaan jasa tepat travel yang dipilih itu paling banyak itu adalah Ramatur. Nah, jadi oleh 20 orang itu selama dari 61 kali paket umroh yang dilakukan oleh 20 orang itu, Ramatur berhasil menggait 16 paket gitu ya. Total 26,2%. Nah itu. Nah ini tabel multiple respon. Jadi nanti yang dikopikan ini, copy ke Word. Nah ini misalkan. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke. Saya kira itu saja, kita cukupkan sekian untuk video kali ini. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.